Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengedit data di dalam MySQL menggunakan kode Igniter 3. Data yang akan kita gunakan cukup simpel, yaitu menggunakan satu tabel, satu row aja, yaitu satu ID dengan kolom nama perusahaan dan profil. Baiklah, di sini kita buat 3 file, yaitu detail perusahaan untuk controller, mdetail untuk model, dan detail edit untuk view-nya. Di dalam detail edit ini sudah saya pasang bootstrap 5 dengan ini CSS-nya dan ini JavaScript. Oke, sebelumnya kita load dulu modelnya, model mdetail. Setelah itu kita masuk ke file mdetail, kita buat satu fungsi dulu, yaitu untuk menampilkan data di dalam MySQL tersebut ke view-nya. Ini kita buat sebagai berikut. Get detail, jadi dia membuat satu variabel, mengambil semua di dalam profil di mana ID-nya 1. Kita hanya mengambil satu data, yaitu data pada row ID 1. Oke, sebelumnya kita masuk ke halaman, ke file view-nya. Di dalam body kita pasang header, ini hanya opsional, boleh digunakan boleh tidak pada tutorial ini. Kedua, kita pasang container, dan di dalam container terdapat class row untuk memasukkan formnya. Di dalam row kita tambahkan class col 6 atau kolom 6. Ini berfungsi agar untuk menampilkan formnya nanti hanya setengah dari layar. Dan mx auto ini fungsinya untuk margin auto. Mx ini artinya horizontal, jadi horizontalnya kiri kanan auto, berarti dia akan posisi di tengah formnya. Di dalam col 6 ini kita tambahkan kelas card dan kelas body di dalamnya. Berikut formnya menggunakan metode post, dan actionnya masih kita kosongkan. Ada 2 input. Yang pertama untuk input nama perusahaan, karena untuk menyesuaikan dengan ini nama perusahaan dan profil. Nama perusahaan dengan name harus selalu diingat, name ini harus sama dikirim nanti ke dalam controllernya. Oke, kita simpan. Kita lihat back not found. Kenapa? Karena di sini belum kita buat fungsi untuk indeks, menampilkan indeksnya. Oke, kita buat fungsi indeks. Yang pertama kita buat variabel data array detail dengan isi dari fungsi get detail ini. Get detail dengan metode row array, arti baris array. Kita hanya mengambil satu, karena kita mengambil satu jadi menggunakan row. Kalau mengambil banyak data, kita result, menggunakan result array atau result saja. Setelah itu data ini kita kirim ke view dengan menambahkan parameter di dalam sini. Oke, setelah itu kita coba reload. Oke, form kita tampil, tapi datanya belum masuk. Untuk menampilkan data, kita pergi ke halaman detail, kita tambahkan ini nih, kayak gini. Jadi ya, detail ini dapat dari mana? Detail ini disamakan dengan ini detail, karena data yang kita kirim array detail. Profil ini dapat dari mana? Profil ini disamakan dengan MySQL nya. Oke, selanjutnya ini value dari nama perusahaan juga kita tampilkan. Oke, kita simpan. Nah, sudah tampil sama seperti di database. Selanjutnya kita akan edit. Untuk menampilkan datanya sudah selesai, kita akan edit. Yang pertama, di action ini kita arahkan ke arah controller.
di controller kita buat satu fungsi lagi. Oke, ini fungsi edit. Ini disamakan dengan ini. Selanjutnya kita buat dua variabel karena kita hanya mengirim dua data, yaitu nama perusahaan, FOS. Ini disamakan dengan name pada form ya. Berikut ini harus disamakan name dan post. Setelah itu kita kirim data tersebut ke update profil, fungsi update profil pada mdetail, yaitu model detail, dengan parameter ID 1, nama perusahaan, dan profil. Kita tambahkan berikut dengan ID. Ini urutannya harus sama ya, harus diingat, ini urutannya harus sama dengan pengiriman. ID, nama perusahaan, profil. ID, nama perusahaan, profil. Setelah itu kita buat variabel edit dengan di dalamnya untuk mengedit nama perusahaan, profil, dimana ID-nya sama dengan disamakan dengan variabel ID nih. Setelah itu kita return edit. Ini returnnya true or false hasilnya nanti. Oke, kita simpan. Sini dia akan mengirim pesan. Dia akan mengirim pesan SX. Kita simpan. Mengirim pesan dengan set flash, yaitu set flash ini, set flash data nih fungsinya untuk session sebentar, dengan key sessionnya yaitu MSG. Ini kita redirect, kita lempar lagi ke halaman detail perusahaan, yaitu halaman ini. Di dalam sini kita buat alertnya. Jadi fungsi sederhana, jika terdapat session MSG tadi, maka akan menampilkan alert update. Alert ini dari Bootstrap sendiri. Mari kita coba. Oke, di sini nama perusahaan atas nama saya sendiri, Juliansa. Kita akan tambahkan corp. Ini password, bukan password, kita rubah profil. Kita refresh lagi, salah. Update. Oke, berhasil mengupdate. Kita lihat di database, kita refresh databasenya. Oke, data sudah berubah. Itu adalah salah satu contoh bagaimana mengupdate data di MySQL menggunakan kodek Nether 3. Sekian dari saya, terima kasih.